Jumpa lagi bersama Tarotku di video unboxing kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membuka sebuah kartu yaitu Golden Tarot yang dibuat oleh Kate Black ya. Nanti para sahabat yang ingin tahu atau ingin membeli kartu ini sebelum lebih jauh dan sebelum membeli kartu ini, para sahabat bisa lihat di video ini seperti apa isinya sehingga nanti saat memang memutuskan membeli kartu ini, paling nggak udah tahu dulu bayangannya kira-kira kartu ini seperti apa. Dan baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan lihat sama-sama. Ini kartunya, yaitu Golden Tarot ya, dari Kate Black. Bagian belakangnya. Oke, kita akan lihat isinya sekarang. Bukanya pelan-pelan biar nggak tergores kartunya atau boxnya. Dan kartu ini cukup menarik karena boxnya dibuat tebal ya. Boxnya terbuat dari hardcover. Oke. Ini adalah salah satu kartu yang diproduksi oleh US Game. Kita akan lihat isi dalamnya. Oke, ternyata ini tidak bisa, ini sesuatu yang terpisah ya. Ternyata ini adalah sebuah flyer yang terpisah. Nah, ternyata ada gambar di belakangnya. Jadi kita lihat nih kartu bernomor berapa dan kartunya cantik sekali. Dalamnya pun ada bukunya. Oke. Golden Tarot by Kate Black. Oke. Kartunya cantik sekali. Kemudian kartu ini dilengkapi sebuah buku yang biasanya kan kita beli kartu dapat little white book ya, buku putih kecil seperti booklet itu, dan ternyata di Golden Tarot bukunya seperti ini. Nah, kita lihat bukunya seperti ini dan menarik. Golden Tarot by Kate Black ya. Bisa terlihat mungkin dari sini ya. Ini tabel isinya. Aku akan lihat ya di sini. Di dalamnya terdapat, kita lihat daftar isi dulu. Ada instruksi, kemudian ada penjelasan tentang spread. Jadi biasanya penjelasan tentang tarot itu adanya di halaman belakang dari kartu tarot. Ternyata di punyanya Kate Black ini diletakkan di halaman depan ya. Jadi di depan ada spread, ada tebaran, kemudian ada tentang mayor arkana, minor arkana, kemudian masing-masing kartu minor yaitu dibagi jadi 4 ya, wands, dari sword, wand, cup, sama koin. Kemudian lampiran-lampiran di akhir, kita akan lihat dalamnya. Oke, di masing-masing arti dijelaskan juga seperti ini. Nah, kartu ini ternyata adalah kartu yang mendukung penggunaan pembacaan reverse card atau kartu terbalik karena di sini ada arti reverse-nya. Oke, jadi untuk teman-teman yang menggunakan teknik pembacaan dengan reverse card atau kartu terbalik, kartu Golden Tarot ini mensupport atau bisa digunakan sebagai kartu reverse ya. Lalu, nah di sini juga menarik karena dijelaskan juga kalau ada banyak angka 5, misalkan ada banyak angka 5 dalam sebuah pembacaan artinya seperti apa, di sini pun dijelaskan ya. Jadi jika ada berapa kartu yang kembar, di sini juga dijelaskan muncul cukup banyak kartu kembar. Oke, bukunya cukup menarik, buku penjelasannya. Dan kemudian salah satu hal penting dari kartu ini adalah masing-masing kartu di Golden Tarot, ya kan, itu ternyata dibuat dari beberapa layer lukisan klasik. Jadi di kartu ini juga, di buku ini juga dijelaskan lukisan-lukisan apa saja yang digunakan sebagai penyusun dari kartu Golden Tarot ini. Seperti kartu full ada Woman and Garden dari Andrea da Firenze, pelukis Italia tahun 1343. Kemudian anjingnya Dog and Cliff diambil dari lukisan mana, kemudian permatanya dari lukisan mana, di sini lengkap ya. Jadi dalam satu kartu Golden Tarot aja sudah tersusun dari banyak jenis lukisan. Seperti kartu The Fool ini, kita lihat kartunya. Jadi ternyata kartu The Fool sendiri ini
disusun dari banyak jenis lukisan ya. Kita akan lihat sama-sama per kartu. Simbolisme dasar yang digunakan masih sama, Rider-Waite, hanya saja ternyata dia terdiri dari beberapa layar lukisan untuk membuat sebuah gambar The Fool ini. Ini The Fool-nya, kemudian ini kartu Magician. Teman-teman bisa lihat kartunya. Jadi untuk yang ingin beli, ingin tahu Golden Tarot, ini luar biasa sekali. Karena gambarnya benar-benar bagus ya. Kemudian ini kartu bernomor 2, High Priest-nya. Yang menarik di sini High Priest ada simbol hewannya juga ya. Kemudian di kartu High Priest simbol pengetahuan, masih ada singgasananya High Priest yang biasanya pakai singgasana batu yang sederhana. Di kartu ini digambarkan dengan singgasana yang empuk. Berarti harusnya nanti di kartu Empress lebih empuk lagi, karena sebenarnya Empress yang simbol kemanjaan, High Priest ini simbol kesederhanaan. Kita akan lihat. Ternyata di kartu Empress gambar yang diambil lebih luar biasa lagi, kartunya benar-benar masih sedikit menempel dan sampingnya gold semua ya, sesuai namanya Golden Tarot. Ini kartu Empress-nya. Aku akan lanjutkan per kartu ya. Setelah kartu Empress ada kartu Emperor. Kemudian setelah Emperor ada kartu bernomor 5 yaitu Hierophant. Jadi titik berat kartu ini berada di gambarnya yang bagus sekali. Dan ini adalah salah satu kartu yang diproduksi oleh US Game. Jadi kartu US Game umumnya memiliki kualitas kertas yang baik ya. Kartu The Lover. Kemudian kartu Chariot yang bernomor 7. Oke. Kartu Strength bernomor 8. Jadi masih tetap dengan simbolisme dasar Rider-Waite, hanya dimodifikasi sehingga tidak merubah, mungkin lukisannya juga terlalu banyak ya. Dan menjadi gambar yang cantik-cantik sekali. Ini kartu The Hermit. Di sini Hermitnya membuka tudungnya, jadi wajahnya kelihatan jelas, karena biasanya Hermit menggunakan tudung, tapi tetap mengambil simbolisme dari Rider-Waite ya. Hanya saja dilengkapi dengan sisi-sisi uniknya. Kemudian Wheel of Fortune. Justice tetap bernomor 11. Nah, nanti kalau para sahabat melihat kartu yang nomor 11-nya bukan Justice tapi Strength, di mana tertukar urutannya, itu berarti pakemnya atau patternnya bukan Rider-Waite tapi pattern kuno seperti Marsili atau Visconti ya. Sedangkan ini masih pakem Rider-Waite. Hangman. Kartunya masih legend banget. Ini kartu Death. Death di sini tidak disimbolkan sesuatu yang terlihat free seperti ada tengkorak, tapi lebih ke arah sesuatu yang sifatnya death-nya lebih feminim. Ada banyak warna kebiruan di sini. Kemudian Temperance. Oke. Ada beberapa simbol yang kita temukan menarik di Temperance. Sini ada hewan juga di belakang ya. Kemudian simbol malaikatnya tetap ada. Perubahan warna terjadi beberapa. Kemudian yang ini adalah kartu Devil. Devilnya memang dibuat tampil cukup serem ya. Tetap ada simbol feminin maskulin yang terikat di Devil, tetap ada. Kemudian ini adalah kartu Tower-nya. Oke, tetap ada simbolisme menara di mana puncaknya dari emas, itu tetap masih ada. Orang yang jatuh tetap ada. Dan ditambahkan arti kepanikan orang-orang yang berada di bawah tower di sini ya. Dan yang ini adalah kartu The Star. Kemudian kartu The Moon. Oke, ini kartu Moon-nya dia. Lalu kartu Sun. Untuk penamaan masih sama ya. Kartu Judgment ada di beberapa kartu tarot yang merubah beberapa penamaan, tapi di sini di Golden tetap sama. Dan yang terakhir adalah kartu The World ya. Oke, ini adalah kartu mayor. Kita udah selesai mengulas si kartu mayor, kita udah selesai melihat isinya sama-sama si kartu mayor. Aku susun ulang kembali. Oke. Jumlahnya utuh 22 kartu. Nah, ini kartu minornya. Kita akan lihat dari kartu pedang yang pertama ya. Kartu minor pedang. Ini Ace of Swords-nya. Oke. Kemudian ini Two of Swords-nya.
Masih menimbulkan keraguan, di sini tidak, di kartu ada darurat umumnya matanya ditutup, tapi di sini tidak. Sebenarnya kartu 2 ini menyimpulkan persilangan pikiran, pilih kiri atau pilih kanan, tapi sini tangannya yang diletakkan di diri, dengarkan suara hati. Nah, ini kartu yang menyimpulkan antara apa yang kita lihat seringkali nggak sesuai sama hati dalam hidup kita. Kartu 3 sword ya. Kita lihat gambarnya benar-benar diambil dari lukisan klasik. Dia mengambil bagaimana bisa gambar ini menarik untuk dilihat dan tetap cantik tapi tidak kehilangan maknanya. Ini kartu 4 sword. Kemudian kartu 5 sword. Oke. Kartu 6. Simbol perjalanan, simbol pengelanaan, simbol kemajuan, ada di 6 sword juga. Nah, ini simbol 7 sword, kartu 7 sword ya. Dia tetap dengan basic Rider Waite, hanya mengambil gambarnya dari beberapa layer lukisan, dan masing-masing nanti di buku ini yang disertakan itu dijelaskan diambilnya dari lukisan mana saja. Kartu ini layak banget untuk teman-teman yang menyukai karya-karya lukisan klasik ya. Ini juga. Sembilan sword, 10 sword ya. Oke, kartu-kartu pedang sudah. Kita, masih ada kartu code card, mohon maaf. Kartu pedang yang code card, kartu kerajaan ya. Oke, kita lihat. Page. Knight. Queen. Dan King. Nah, ini kartu King of Swords. Oke, sudah kartu pedangnya semua. Kita akan masuk ke kartu wand, tongkat dari S-nya juga. Nah, taruh kesisihkan dulu. Ini Ace of Wand. Ini kartu Two of Wand. Kemudian kartu 3 wand. 4. Kartu 5 won. Kartu 6. Kartu 7. Kartu 8. 9. Dan yang terakhir dari pip card di kartu won, yaitu kartu ke-10. Teruskan oleh kartu page. Kartu knight. Kartu queen. Ini yang dibuat sebagai covernya ya ternyata. Kartu king. Oke. Selanjutnya adalah kartu-kartu cup. Ntar aku sisihkan dulu. Won sudah. SWOT sudah. Sekarang kita masuk di kartu cup. Di kartu Ace of Cup. Kemudian kartu 2 cup. Kartu 3 cup. Ukuran kartu ini cukup lebar dibanding standar deck pada umumnya. Kita lihat dimensinya di sini adalah, sebentar tarotku lihat. Biasanya ada dimensinya dijelaskan. Mungkin di bukunya ada ya. Coba sebentar tarotku lihatkan dimensi kartunya karena terlihat cukup lebar daripada kartu tarot standar deck pada umumnya. Oke, nanti akan kita lihat menyusul. Kita lanjut dulu ke gambar kartunya ya. Kemudian kartu 4 cup. Kartu 5 cup. Sepertinya kartu 6-nya menempel di belakang. Oke. 6 cup. Kartu 7 cup. Kartu 8 cup. Kartu 9 cup. Dan ini kartu 10 cup. Lalu kartu page, kartu kerajaan ya. Page of Cup-nya tampil mewah sekali. Ikannya juga serial mungkin karena dari lukisan.
Sedangkan ini kartu Knight-nya benar-benar kuda warna putih, lukisan kuda putih yang dipakai. Nah, sungai yang biasa dari Druid simbol kecil atau simbol air kecil di seberang, di sini benar digambarkan lukisan yang besar ya, luas. Jadi dia benar-benar sisi artistiknya benar-benar diperhatikan di kartu ini baik. Queen dan King-nya. Oke, di King of Cup. Kemudian kita lanjut ke kartu koin. Mulai dari 1 koin, 2 koin, 3 koin, 4 koin, 5 koin, 6 koin, 7 koin, 8 koin, 9 koin, 10 koin. Oke. Kemudian kartu court, kartu kerajaan, ada 4 ya. Dari Page, Knight, Queen, dan King. Oke, kita sudah lihat masing-masing gambar per kartu. Mulai dari kartu minor, mulai dari kartu mayor dan kartu minor. Nah, oke, urutannya sepertinya tertumpuk. Ini di sini. Ini kartu pedang, kartu pedang. Oke. Nah, aku kembalikan lagi. Kita akan lihat dimensinya sebenarnya seberapa dimensinya kartu golden ini. Aku akan search golden tarot. Ternyata 5,5 kali 6,7. Tebalannya 1,6. Oh bukan, ini yang bukan punyanya Cat Black, Golden Tarot. Yep. Oke. Dimensinya adalah 3,5 kali 2,5 kali 5 inci untuk ketebalannya yang di box ya berarti. Jadi memang ukuran kartunya sedikit lebih besar kalau kita bandingkan ini Golden Tarot yang standar deck. Sedangkan ini pocket size yang sering tarotku gunakan yang pocket size. Kemudian ada perbandingan lain adalah kartu yang standar deck lain. Jadi kartu tarot itu dibagi jadi beberapa size ya. Ada pocket size, ada standard size, sama ada yang giant nanti. Kemudian ada yang tiny size. Ini pocket hampir sama ini. Sedangkan kayak Ghost and Spirit ini, nah ini standar. Kalau kita lihat sama Golden. Golden lebih lebar daripada Ghost and Spirit ya. Golden lebih lebar. Nah, tapi kartu standar deck umumnya lebih panjang sedikit daripada si Golden. Oke, panjangnya sama ternyata. Memiliki panjang yang sama ya. Oke. Panjangnya sama. Hanya sedikit lebih lebar di Golden Tarot ya. Kalau kita bandingkan standar decknya punyanya Ghost and Spirit. Jadi kartu ini cukup menarik, cukup unik. Sisi plus di kartu ini dibanding kartu Rider-Waite atau kartu-kartu lain adalah dari desainnya. Dimana kartu ini diambil dari beberapa lapis layer lukisan. Kemudian buku petunjuknya, buku penggunaannya pun buku yang tebal, dibuat hardcover, cantik ya. Gambarnya bagus, berwarna, tapi dalamnya tidak ya, hanya ini saja yang berwarna, di dalamnya tidak berwarna. Kemudian jenis-jenis tebaran di sini juga disertakan di awal. Oke, ada tebaran 3. Kemudian tebaran legendaris seperti pada umumnya yaitu Celtic Cross. Juga ada. Kemudian ada Versus Spirit. Oke, ada 3 buah tebaran di dalam di sini yang dijelaskan. Kartu ini memiliki desain yang baik, dicetak oleh US Game. Setelah kita lihat sama-sama, kalau tarotku boleh simpulkan, kartu ini punya desain yang baik, punya fisik yang luar biasa, menarik, bagus. Tapi ini mungkin tidak akan menjadi kartu utama yang akan tarotku gunakan sehari-hari karena sayang ya. Jadi mungkin akan lebih ke arah kartu untuk koleksi. Tapi untuk pembacaan pribadi, di mana kita hanya men-shuffle sendiri, kita bisa hati-hati seperti ini mungkin oke. Tapi kalau kita minta orang lain yang shuffle dan shuffle-nya cukup ekstrim,
Ini agak kasihan ya karena desainnya bagus sekali. Kartu ini patternnya masih Rider-Waite, namun untuk teman-teman yang baru belajar membaca tarot, tarotku rasa jika langsung pakai si kartu Golden Tarot tanpa paham basic Rider-Waite-nya akan sedikit bingung karena dia dari tumpukan lukisan di mana simbolismenya kelihatan jadi ya dia jadi gambar tanpa ada yang menonjol khusus. Jadi kita akan agak sulit untuk mencari simbolisme dasarnya. Seperti The Fool di sini. Simbolisme jurang, kenekatan di sini nggak kelihatan jelas, lukisannya memang bagus. Kalau kita udah paham kartu The Fool seperti apa, lihat ini enak. Tapi kalau yang baru belajar tarot, mungkin kartu standar deck, Rider-Waite standard deck atau pocket set seperti ini mungkin lebih jelas kelihatannya karena permainan warnanya di sini kan menggunakan warna-warna dari lukisan klasik. Jadi tidak sebanyak kalau memang warna yang didesain untuk menunjukkan simbolisme dari warna yang bisa diambil ya. Jadi kartu inilah kartu yang layak secara desain, namun jika untuk penggunaan awal atau kartu pertama kali kita belajar, sepertinya bukan pilihan yang terbaik, tapi salah satu kartu wajib yang layak untuk dikoleksi ya. Dan untuk nanti teman-teman, tarotku akan lanjutkan ke depan untuk kartu-kartu lainnya. Mungkin ada Ghost and Spirit sudah tarotku buat. Masih ada banyak sekali kartu yang belum sempat tarotku unboxing, nanti akan tarotku sempatkan untuk buat videonya. Jadi untuk teman-teman yang kepingin beli kartu tarot, paling nggak udah tahu dulu gambaran kartunya seperti apa, sehingga bisa memantapkan hati benar-benar sebelum beli kartunya. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk yang baru pertama kali main ke sini ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.